Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi tentang kajian Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya agar kelak hambanya dapat berbahagia di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tata cara dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah bahwa manusia itu seharusnya menjauhi perilaku-perilaku tercela yang menyebabkan manusia itu terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan nantinya pun dosa ini akan mengakibatkan manusia tersebut hidupnya sengsara karena akan merusak tatanan sosial. Di antaranya adalah larangan untuk berburuk sangka dan larangan melakukan menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Juga larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita pelajari surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 berikut ini. Oke, para pemirsa, marilah kita membaca surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kalau ada tanda shad lam ya, shad lam ya, ini singkatan dari al-waslu aula, diteruskan lebih baik jika nafasnya kuat. Tapi jika nafasnya tidak kuat, maka dihentikan kemudian diulangi sedikit dari depannya. Ya, dari minadh-dhanni, ya. Minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, kalau ada qaf lam ya, ini singkatan dari al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Sekarang kita lanjutkan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sekarang kita lihat hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12-13 ini. Pertama, ya ayyuhalladzina. Di sini ada ya. Ini dibaca panjang 5 ketuk. Nah, ini adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Mad jaiz munfasil maksudnya apabila ada bacaan mad, yaitu setelah fathah diikuti alif, ya, kemudian bertemu dengan hamzah, tapi lain kata. Ya. Di iya ini satu kata, ayyuha kata yang lain. Jadi ada huruf mad, ya, bertemu hamzah, tapi lain kata. Ini disebut dengan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? 5 ketuk. Ya. Ya ayyuhalladzina. Alladzi, di sini ada ya sukun jatuh setelah kasroh. Atau bisa juga dikatakan setelah kasroh diikuti ya sukun. Nah, ini hukum bacaan mad tabi'i. Ya. Mad artinya panjang, tabi'i artinya karakter. Ya, kalau setelah kasroh ada ya karakternya panjang. Ya, makanya dinamakan mad tabi'i. Ya. Panjangnya berapa? 2 ketuk. Amanu, tadinya kalau diwakafkan gitu panjang, tapi karena dilanjut langsung masuk ke jim. Amanu jutanibu. Nah, sekarang a, di sini a ini dibaca panjang 2 ketuk ya, karena harokatnya berdiri. Amanu jutanibu. Nuj. Ini ada huruf jim disukun, qalqalah sughra, karena matinya tidak asli, sukunnya tidak asli. Oh, sukunnya asli ya, sukunnya asli. Amanuj. Nah, sukunnya asli, makanya di sini qalqalah sughra ya. Mantulnya tidak seberapa, tapi tetap harus mantul. Amanu jutanibu katsiran minadh-dhann. Nah, bu panjang 2 ketuk, kasih si panjang 2 ketuk, rommi ada tanwin bertemu dengan mim. Ya. Ini hukum bacaannya idgham bi ghunna. Idgham artinya dimasukkan, bi ghunna artinya dengan mendengung. Katsiran minadh-dhann. Nah, dimasukkan rom, dimasukkan ke mim, mendengung 2 ketuk. Rom minadh-dhann. Nah, kalau ada akhir ayat itu seperti ini, nun yang bertasydid, maka ditahan 2 ya, 2 ketuk. Dhon, nah, menunjukkan di situ ada tasydid. Tidak cukup dibaca minadh-dhon, salah.
harus minadh-dhon. Nah, dhon panjang, seakan-akan panjang 2 ketuk. Ya. Inna, nah ada nun bertasydid bacaan gunnah. Ya, hukum bacanya gunnah mendengung 2 ketuk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala. Nah, di sini ada tanwin berupa dhammaten bertemu dengan wawu, ini idgham bi gunnah, dimasukkan mendengung 2 ketuk. Ya. Jadi ismun, ya, ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, di sini yaghtab ba'. Ya, ini langsung diidghamkan, dimasukkan. Ya, bukan wala yaghtab ba'dukum, bukan, tapi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, sekarang di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Ini adalah hukum bacanya ikhfa syafawi, samar. Syafawi bangsa bibir. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bangsa bibir, karena samarnya di situ makharijul hurufnya berada di bibir. Kum ba'dha, do dibaca panjang 2 ketuk. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maitan fa, tanfa. Sini ada tanwin bertemu dengan fa, bacaan ikhfa, ya, samar. Maitan fa. Jadi ketika membaca tang sudah mengira-ngirakan huruf fa sesudahnya ini. Jadi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini burra, tanwin bertemu dengan ro. Ini adalah hukum bacaan idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa mendengung. Tawwabur rahim. Ya, burra. Ya. Kemudian rahim, him. Ini ada huruf mat, yaitu ya sukun jatuh setelah kasroh, bertemu dengan huruf yang dimatikan karena wakof. Ini hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Ya. Mad artinya panjang, arid baru datang, artinya panjangnya itu karena baru, ya, lis sukun karena ada sukun. Ya, kalau dilanjutkan tidak panjang menjadi mat arid lis sukun, tapi menjadi mat tobi'i kalau dilanjutkan. Nah, sebenarnya kalau dilanjutkan rahimun ya, itu hi-nya cuma 2 ketuk. Tapi kalau mat arid lis sukun boleh 2 ketuk, boleh 4, boleh 6. Jadi rahim, rahim 2 ketuk, rahim 4, rahim 6 ketuk. Ya ayyuhan nasu, hanna. Nah, di sini ada alif lam syamsiyah. Dimasukkan, ya. Idgham syamsiyah dimasukkan, ya. Seperti lafaz asyamsu, ya. Hannasu, ya. Alif lam syamsiyah, idgham syamsiyah, atau bisa juga disebut dengan al syamsiyah. Inna khalaqnakum, lam qalqalah sughra karena sukunnya itu asli memang disukun, ya, di tengah-tengah kata. Nah, ini qalqalah sughra. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, panjang 2 ketuk karena harokatnya berdiri. Kummi, mim mati bertemu dengan mim idgham mimi, ya, makanya diidghamkan, dimasukkan, ya. Khalaqnakum min dzakarin wa untha, min dza,
nun mati bertemu dengan zal, hukum bacanya ikhfa, samar. Min, ya. Min dzakarin wa unsa. Riwa, ini idgham bi gunah, dimasukkan dan mendengung lamanya 2 ketuk. Riwa unsa ikhfa, samar 2 ketuk, nun mati bertemu dengan sa. Waja'alnakum syu'uba, kum syu, ini idhar syafawi, harus jelas. Enggak boleh dibaca waja'alnakum syu'u, salah. Ya, harus kum syu, jelas. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Qabaila, ba'i. Di sini ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini hukum bacanya adalah mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib dibaca panjang. Muttasil artinya sambung dalam satu kata. Wa qabaila, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 5 ketuk. Wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi, inda ini juga ikhfa ini, ya, samar. Indallahi atqakum. Innallaha, Allah, ini lam jalalahnya dibaca tafkhim, tebal, karena jatuh setelah fathah. Ya, jadi innallaha, nggak boleh dibaca innallaha, salah. Ya, harus innallah, lo, ya, tebal. Namanya hukum bacaan apa? Tafkhim. Innallaha alimun khabir. Nah, gitu ya. Nanti diterapkan ya. Oke. Ya, sekarang kita akan menerjemahkan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiron, kebanyakan, minazzon, dari purba sangka atau kecurigaan. Ya, zon itu persangkaan yang kuat, itu zon. Ya. Jadi mempunyai sangkaan atau purba sangka atau kecurigaan, ya, yang kuat, itu zon, ya. Kenapa kita orang yang beriman itu disuruh oleh Allah menjauhi kebanyakan dari prasangka? Tidak boleh sering-sering melakukan kecurigaan. Kenapa? Nah, karena inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka atau kecurigaan itu dosa. Nah, dosa. Jadi sebagian prasangka, enggak semuanya. Nah, tapi kalau kita curiga pada seseorang yang tengah malam mengendap-endap di samping rumah kita, ya itu wajar. Nah, kalau kita berburuk sangka, karena aneh gitu ya. Malam-malam dia mengendap-endap di samping rumah kita. Nah, ini kalau kita curiga wajar, karena memang gerak-geriknya mencurigakan gitu ya. Tapi kalau ada orang baik-baik, ya, kok dicurigai dengan curiga yang buruk, itu namanya su'udzon, buruk sangka. Itu enggak boleh, dosa, ya, ismun, dosa. Wala tajassasu, wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan, ya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan, ya.
keburukannya aja dicari, kebaikannya nggak pernah diperhatikan, kebaikannya seakan terlupakan. Ya, jangan mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah menggunjingkan satu sama yang lain. Jangan menggunjing, wala yaghtab, dan jangan menggunjing ba'dukum sebagian kalian ba'dhan pada sebagian yang lain. Jangan menggunjing. Ya, menggunjing itu membicarakan keburukan orang, ya, sehingga nanti akan menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian. Ya, itu menggunjing. Ya. Membicarakan kejelekan orang, jangan, ya. Nah, gimana caranya? Ya, kalau kita mau memperbaiki orang yang berbuat buruk itu, langsung saja datangi, nasihati dengan baik-baik. Ya, jangan dimarahin, jangan jangan dihina, tapi bicara melakukan pendekatan dengan baik. Ya, dipuji dulu lah atau gimana, kemudian ditunjukkan kesalahannya. Ya, gitu, agar diperbaiki. Itu caranya, ya. Kalau kita hanya membicarakan kejelekan orang saja, orang tersebut nggak akan berubah, gitu ya. Nah, untuk apa? Ya, malah kita dapat dosa membicarakan kejelekan orang, gitu ya. Nah, di sini digambarkan oleh Allah orang yang suka menggunjing, orang yang suka membicarakan kejelekan orang itu, di sini digambarkan oleh Allah. Ayuhibbu ahadukum. Ya, adakah salah satu di antara kalian itu suka ayyakula, makan lahma akhihi, daging saudaranya, ya, maitan, dalam keadaan bangkai. Apa senang salah satu di antara kalian itu makan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, maka kalian pun akan tidak menyukainya, ya kan? Siapa yang mau? Ya, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ya. Fakarihtumu, tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Siapa yang mau makan daging bangkai saudaranya? Ya, nggak bangkai saja sudah nggak mau, apalagi berupa daging bangkai saudaranya sendiri. Itulah gambaran orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Wattaqullah, dan takutlah kalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, Tawwabur Rahim, itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya. Makanya bertaubatlah kita kalau seumpama kita pernah menggunjing saudara kita. Kita bertobat kepada Allah karena Allah itu maha penyayang, Allah maha penerima taubat. Ya, sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar-benar taubat, taubatan nasuha, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau sudah taubat, ya kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum, menjadikan kalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan orang perempuan. Siapa itu laki-laki? Yaitu Nabi Adam, wa untha, dan Ibu Hawa di sini, ya. Waja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban. Apa arti syu'uban di sini? Syu'uban adalah berbangsa-bangsa. Ya. Allah telah menjadikan kita berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Ada suku Jawa, Madura, Sunda, Bali. Suku Jawa, Madura,
kemudian suku apa lagi? Suku Bugis umpama ya. Allah menjadikan kita bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, ya, supaya kamu saling kenal mengenal, ya. Untuk saling kenal mengenal. Nah, kalau saling kenal mengenal nanti akan apa? Akan saling berinteraksi dengan baik kalau sudah kenal tuh, ya. Kalau saling mengenal kita tahu, oh ini keadaan orang ini kurang mampu, kita bantu, ya. Oh, orang ini membutuhkan ini, kita bantu. Nah, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Itu ya, lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi kalau kita walaupun tidak kenal tetap kita harus sayang ya sama orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan jadi di sisi Allah, yang indallah, di sisi Allah, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan kok yang paling tinggi jabatannya, bukan, yang paling kaya juga bukan, yang paling ganteng juga bukan, yang paling cantik juga bukan, tapi yang paling bertakwa di antara kalian. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Biarpun tuh orang itu jelek rupanya seumpama, tapi kalau dia paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia. Gitu ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, ya, lagi maha mengenal, ya. Allah itu bukan hanya melihat luarnya saja, tapi melihat hatinya, amal perbuatannya, ya. Allah maha tahu, ya. Allah maha mengenal, ya. Jadi Allah tidak bisa kita kelabui, ya. Biarpun orang itu baik, ganteng atau cantik, tapi kalau hatinya itu tidak baik, Allah tahu, ya. Apa yang dibicarakan dalam hatinya Allah tahu. Perbuatan sehari-harinya Allah tahu. Allah tidak bisa dibohongi. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.